Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa untuk membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu nama Allah, yaitu Al-Witr. Sekarang kita lanjut dua nama Allah, Al-Mu'ti dan Al-Jawad. Al-Mu'ti artinya Maha Pemberi. Al-Jawad itu artinya Maha Dermawan. Nama Al-Mu'ti tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis, salah satunya riwayat Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummatu dhahirina ala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun." Kata Nabi SAW, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat dia faham tentang agamanya. Allah adalah Al-Mu'ti, yang Maha Pemberi. Aku Al-Qasim. Tak henti-hentinya umat ini akan menang, akan unggul di atas orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah dan mereka tetap unggul, tetap zahir, tetap menang. Ini salah satu hadis yang menjelaskan Allah itu Al-Mu'ti. Adapun Al-Jawad terdapat dalam salah satu hadis qudsi dari Abu Dzar radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sangat panjang. Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu." Kata Allah, "Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah." Di akhir hadis ini Allah menyatakan, "Dzalika bi anni jawadun majidun af'alu ma urid. Ata'i kalamun wa adzabi kalamun. Innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqula lahu kun fayakun." Di akhir hadis ini Allah menyatakan yang demikian itu karena aku adalah Jawad, Maha Dermawan, yang mulia. Aku melaksanakan apapun yang aku inginkan.
Pemberianku adalah ucapan. Azabku adalah ucapan. Hanyalah urusanku terhadap sesuatu apabila aku menghendakinya, cukup aku katakan kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah dia. Yang dimaksud pemberianku adalah ucapan, Allah hanya berucap, beri dia. Lalu dia pun akan mendapatkan apa yang Allah katakan. Azab dia, maka dia pun akan terazab. Hanya itu dengan ucapan. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan jadilah dia. Jadilah sesuatu tersebut. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, tapi hadis ini sanadnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani karena seorang rawi namanya Syahr disebut su'ul hifdz. Su'ul hifdz itu artinya buruk hafalannya. Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Ada lagi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jawadun karim yastahi minal 'abdil muslim ayyamudda yadayhi ilaih thumma yaqbiduhuma min qabli ayyaj'ala fihima ma sa'alah." Sesungguhnya Allah itu maha jawad dan maha karim, maha dermawan dan maha pemurah. Allah merasa malu kepada seorang hamba muslim bila hamba muslim itu menadahkan kedua tangannya kepada Allah, kemudian dia menutupkan kembali kedua telapak tangannya sebelum apa yang dimintanya diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang hamba doa ngangkat tangan, Allah malu kalau tidak dikabulkan. Kenapa? Saking dermawannya Allah Azza wa Jalla. Jangankan Allah, kita aja manusia, ada orang yang dermawan uang banyak, terus ada yang minta butuh, itu malu kalau tidak ngasih. Kebangetan gitu. Seorang dermawan, uang yang gak kehitung, ada yang minta gak seberapa, kemudian tidak dikasih, pasti dia akan malu. Karena itulah pasti dikasih. Apalagi Allah yang maha kaya dan maha dermawan. Dalam hadis lain dari Thalhah bin Ubaid bin Quraiz secara mursal dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha." Sungguhnya Allah itu maha jawad, maha dermawan dan mencintai kedermawanan, mencintai ketinggian akhlak dan membenci kerendahan akhlak. Nah, ada beberapa hadis lain yang semakna, yang intinya Allah itu maha jawad selain al-mu'ti. Apa makna al-mu'ti? Al-mu'ti maknanya adalah al-mutafarrid bil-'ata' 'ala al-haqiqah, la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', 'ata'uhu subhanahu kalamun wa man'uhu kalamun,
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa kullu ma bil ibad min ni'matin fahiya min manni wa ata'ih subhanahu. Wasi'a ata'uhu al-ibada kullahum, mu'minahum wa kafirahum, barrahum wa fajirahum. Hadha fid dunya. Amma yaumul qiyamah fakhassa bihi awliya'ahul mu'minin. Qala Allah Ta'ala kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik wa kana ata'u rabbika mahdhura wa ma kana ata'u rabbika mahdhura unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Makna al-mu'ti adalah yang esa dalam hal pemberian secara hakiki. Satu-satunya maha pemberi adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia berikan. Kalau manusia mau memberi sesuatu kepada orang lain atau kepada binatang, bisa dihalangi oleh orang lain. Jangan dikasih, jangan, awas. Akhirnya enggak jadi. Kalau Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang dia berikan. Sebaliknya tidak ada yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah cegah. Pemberian Allah berupa ucapan, pencegahan Allah juga berupa ucapan. Hanyalah perintah Allah apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup berkata jadi. Maka jadilah sesuatu tersebut. Maka seluruh nikmat yang ada di tangan hamba, yang dirasakan oleh seorang hamba, oleh seluruh hamba, maka itu adalah karunia Allah dan pemberian Allah. Pemberian Allah itu mencakup seluruh hamba semuanya, baik yang mukmin ataupun yang kafir, yang soleh ataupun yang durhaka. Ini di dunia diberi, yang durhaka pun diberi. Kekayaan, kesehatan, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua diberi, termasuk yang durhaka, yang kafir, yang menentang. Ini di dunia. Adapun pada hari kiamat Allah khususkan pemberiannya itu hanya kepada para walinya yang mukmin. Orang kafir enggak lagi dikasih di akhirat. Allah berfirman, masing-masing yang itu kami berikan, yang ini juga kami anugerahkan sebagian dari pemberian Rabb kami. Sebagian dari pemberian Rabbmu, dan pemberian Rabbmu tidak bisa terhalang. Perhatikan bagaimana kami lebih mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain, akan tapi akhirat jauh lebih tinggi derajatnya dan lebih besar karunia-Nya. Itu surah Al-Isra 20-21. Dalam Al-A'raf 32 Allah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakan olehmu hai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan rizki yang baik. Rizki yang baik tidak boleh diharamkan. Demikian juga perhiasan-perhiasan.
Katakanlah semua itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, tapi dikhususkan pada hari kiamat. Orang beriman di dunia dikasih makanan, perhiasan. Dunia sebagian dikasih. Di akhirat spesial bagi mereka. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mengetahui. Itulah makna al-mu'ti. Al-mu'ti adalah yang esa di dalam hal pemberiannya. Esanya dari sisi apa? Bukankah manusia bisa memberi juga kepada manusia lain? Manusia bisa memberi ke binatang. Binatang juga bisa memberi kepada sesamanya. Allah juga memberi. Kenapa esa dalam hal itu? Esa dalam itu pertama, apa yang Allah beri tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau makhluk bisa terhalang. Kedua, jumlahnya. Kualitas dan kuantitas dari pemberian. Tak terbatas. Nah yang ketiga ini yang enggak dimiliki oleh makhluk. Nikmat batin atau sebagian nikmat lahir seperti nikmat kesehatan, apalagi nikmat batin, ketentraman, kenyamanan, ketenangan, apalagi yang lebih berharga lagi dari semua nikmat, nikmat hidayah. Itu hanya Allah yang bisa kasih, yang lain tidak. Bahkan para nabi tidak bisa memberi hidayah. Itulah makna al-mu'ti. Yang esa dalam hal pemberian secara hakiki. Adapun al-jawad maknanya adalah kathirul ata. Yang banyak pemberiannya. Yang kedermawanannya umum mencakup seluruh makhluk dan penuh dengan karunia nikmat yang beragam. Boleh dikatakan tak ada satupun makhluk di alam jagat raya ini yang tak tersentuh oleh kebaikan dan pemberian Allah walaupun sedetik. Setiap detik seluruh makhluk menerima kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Baik makanan atau selain makanan yang dibutuhkan. Nafas setiap detiknya gratis tanpa harus ikhtiar. Sedang pingsan pun kita bisa bernafas. Sedang tidur pun kita bisa bernafas. Dan itu adalah kebaikan Allah, nikmat Allah, kedermawanan Allah yang setiap detik dirasakan oleh seluruh makhluk. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa akhbarahu fi ahdihi annahu ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa arhamur rahimin wa annahu sabaqat rahmatuhu ghadabah wa hilmuhu uqubatah wa afuhu muakhadhatah wa annahu qad afadha ala khalqihi an-ni'mah wa kataba ala nafsihi ar-rahmah wa annahu yuhibbul ihsana wal juda wal ata wal bir wa annal fadla kullahu biyadihi wal khairu kulluhu minhu. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah memberitahukan kepada manusia bahwa dialah yang paling dermawan di kalangan yang dermawan. Manusia ada yang dermawan. Para nabi semua pasti dermawan. Orang-orang soleh pasti dermawan. Tapi Allah yang paling dermawan. Yang paling pemurah di antara yang pemurah. Yang paling penyayang di antara yang penyayang.
Bahwa Allah pun rahmatnya mendahului, mendominasi kemurkaannya. Kesabaran hilmnya Allah mendahului azabnya. Pemaafnya Allah mendahului hukumannya. Dan Allah telah melimpahkan nikmat kepada makhluknya. Dan Allah telah mewajibkan sifat rahmat untuk dirinya. Dan Allah mencintai perbuatan baik, kedermawanan, pemberian dan kebaikan. Dan karunia itu semuanya ada di tangan Allah. Dan kebaikan semuanya bersumber dari Allah. Semua kedermawanan milik Allah. Dan yang paling Allah cintai adalah Allah berbuat dermawan kepada hamba-hambanya dan meluaskan karunia-Nya. Mencurahkan kebaikannya dan kedermawanannya. Menyempurnakan nikmatnya kepada mereka. Terus melipat gandakan pemberiannya kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada mereka tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya. Dan Allah pun menanamkan kecintaan kepada mereka akan nikmat dan seluruh pemberian Allah. Dialah yang dermawan dalam zatnya. Kedermawanan seluruh yang dermawan, kan ada manusia-manusia yang dermawan. Itu adalah Allah telah menciptakan mereka di atas karakter dermawan tersebut selama-lamanya. Adapun kedermawanan makhluk, maka tidak ada yang dermawan secara mutlak kecuali Dia, kecuali Allah. Maka semua makhluk yang dermawan itu bagian dari kedermawanan Allah. Allah memilih orang-orang tertentu lalu diberi hidayah untuk bersifat dermawan. Kenapa makhluk itu dermawan? Didermawankan oleh Allah. Dermawannya makhluk termasuk salah satu bagian dari kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sangat mencintai kedermawanan, pemberian, perbuatan baik, pemberian nikmat dan karunia di atas apa yang bisa difikirkan oleh makhluk. Coba saja bayangkan satu makhluk seperti kita saja. Setiap detik beragam kenikmatannya itu diberikan secara free, gratis. Semua yang kita butuhkan untuk hidup Allah sediakan tanpa harus meminta, apalagi membeli, apalagi ditebus dengan amalan. Tidak. Seperti bisa bernafas. Kita tahu yang kita butuhkan dari nafas oksigen. Allah siapkan di alam jagat raya ini. Secara free. Dan Allah memberikan kemampuan secara jabari untuk bernafas tanpa kita ikhtiarkan. Untuk bernafas kan kita tidak perlu ikhtiar ya. Otomatis we etamah gitu. Itu baru oksigen. Baru udara, ya. Belum bekerjanya, berjalannya seluruh organ vital dalam tubuh kita secara normal. Tak ada yang rusak. Sedikit rusak pasti ada gangguan ke dalam kesehatan manusia. Itu semua kalau diuangkan gak akan terbeli. Kalau non oksigen itu kan bagi yang susah bernapas belinya satu tabung teh sekian gitu. Ini dikasih gratis gitu. Darah coba.
Membeli darah kan susah, mahal juga. Ini Allah kasih gratis dan diberi kemampuan tubuh untuk mereproduksi darah. Darah yang baru, yang segar. Begitu seterusnya. Itu tidak bisa dinilai dengan nilai dunia. Jadi semua itu bukti kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah adalah zat yang jawad. Sebagaimana jawad itu yang dermawan, sebagaimana dia pun zat yang maha hidup, zat yang maha alim, maha mendengar, maha melihat. Maka kedermawanannya yang tinggi termasuk sebuah keharusan dari zat Allah Azza wa Jalla. Maka memberi maaf lebih Allah cintai daripada memberi azab. Rahmat Allah lebih Allah cintai daripada memberi hukuman. Karunia Allah lebih Allah cintai daripada berbuat adil. Makna berbuat adil itu menghukum orang yang bersalah. Dan pemberian Allah lebih Allah cintai daripada mencegah pemberian. Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya untuk berangan-angan, berharap, meminta sebagian dari karunia Allah. Kalau kita minta, berharap, itu lebih Allah cintai. Kenapa? Dia raja yang sebenarnya yang sangat dermawan. Satu zat yang paling dermawan terhadap siapapun yang meminta. Dan yang paling luas pemberiannya. Dan yang paling mencintai kedermawanannya itu menyebabkan dia itu lebih cinta, diharapkan, diangan-angankan dan diminta. Sampai dalam salah satu hadis disebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kita makan terbalik. Kalau sering diminta, keselnya. Walaupun kita banyak uang, banyak makanan, orang minta terus sekali dua kali dikasih, lama-lama mah kehel. Allah mah semakin sering diminta semakin senang. Kalau tidak diminta dia murka. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan sanadnya la ba'sa bihi. Artinya tidak ada cacat, artinya sahih. Masih kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, walau lam yakun min tahabbubihi ila ibadihi wa ihsanihi ilaihim wa barrihi bihim illa annahu khalaqa lahum ma fis samawati wal ard wa ma fid dunya wal akhirah. Bukti dari kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, bukti dari perbuatan baik Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah telah menciptakan bagi manusia semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini untuk kita, untuk manusia. Dan apa yang ada di dunia sampai di akhirat. Lalu Allah muliakan mereka. Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka para rasulnya. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Allah syariatkan kepada mereka beberapa syariatnya.
dan Allah izinkan bagi mereka untuk bermunajat setiap waktu yang mereka inginkan kepada Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, kapanpun, kecuali kalau lagi di WC. Tapi dimanapun, sedang apapun, kita boleh meminta, bermunajat, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Terus di antara bukti kedermawanan Allah kepada hamba adalah dicatatnya setiap satu kebaikan yang diamalkan, dicatatnya 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat lebih banyak lagi. Itu untuk kebaikan. Adapun untuk keburukan, Allah mencatat satu keburukan hanya dengan satu dosa. Kalau satu kebaikan dilipat gandakan 10, 700 sampai lebih lagi banyak dari itu. Kalau keburukan, satu keburukan, satu dosa. Dan kalau mereka tobat, dosa itu dihapus, lalu dikasih satu pahala kebaikan atas tobatnya. Kurang gimana dermawan Allah, ya. Dan apabila dosa seorang hamba sampai menutupi seluruh langit. Langit ini kan gede, tak berbatas, ya. Lalu dosa kita saking banyaknya menutupi seluruh langit. Artinya dosanya super banyak. Tapi kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun. Lalu Allah langsung ampuni. Dan kalau hamba mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini banyak, besar, luas, tertutup oleh dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita berjumpa dengan Allah dengan tauhid, dalam keadaan tidak menyekutukan apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kita datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, tapi kita datangnya dengan tauhid. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah akan mendatangi kita dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas, sudah terhapus. Itu salah satu di antara apa? Kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah pun mensyariatkan mereka untuk tobat. Tobat ini menghancurkan seluruh dosa. Terus kenapa orang itu tobat? Tobat itu kan amal soleh. Orang itu bisa tobat karena diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan tobat ini, untuk melakukannya. Kemudian Allah terima tobatnya dari mereka. Coba bayangkan. Orang itu berdosa karena hawa nafsunya. Oleh Allah diberi hidayah untuk bertobat, lalu Allah terima tobatnya tersebut. Dermawan enggak tuh Allah? Dermawan. Tapi orang yang tidak diberi taufik untuk bertobat oleh Allah, dia enggak akan bertobat walaupun dia sadar ini dosa, ini terancam azab, harus berhenti, harus tobat, tahu tuh. Tapi kenapa ya tidak tobat juga? Ada yang begitu kan? Sering. Sok pelaku kemaksiatan, tukang mabok. Tanya, tahu nggak mabok itu haram? Tahu lah. Tahu nggak dosa? Tahu. Tahu terancam azab? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Nah itu tobat wae? Tahu. Dia nggak bisa menjawab. Tanya kepada tukang judi, apalagi yang sudah ketagihan judi gitu. Tahu nggak judi itu dosa? Tahu. Tanya ke koruptor, tahu itu dosa? Tahu.
Dosa juga di mahata hukum tahu. Kalau ketahuan dipidana tahu. Tahu harus berhenti tahu. Tapi kenapa nggak berhenti juga? Itu karena nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah oleh Allah. Jadi orang yang berdosa lalu dia bertobat, tobat itu karena kedermawanan Allah diberikan apa? Hidayah, taufik. Setelah diberi taufik, dia tobat, tobatnya diterima oleh Allah. Taubahnya gini, saya umpamai jualan makanan. Makanan yang saya jual durian. Ada musangking, ada duri hitam, montong nggak disebut lagi. Hati saya sudah berpindah. Ada bawor, ada macam-macam. Mahal karena enak. Satu butirnya musangking bisa 1 juta lebih. Antum semua doyan banget tapi nggak punya uang. Lalu saya beri nih uang nih 10 juta ewang sagepok agar bisa beli ini. Lalu beli, terima. Ibarat gitu tuh. Dermawan gak saya? Dermawan, baik banget. Allah Azza wa Jalla melihat hamba-hamba berdosa, dikasih hidayah untuk tobat. Lalu dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diazab. Begitu tobat, dosa dihapus, dikasih pahala atas tobatnya. Allah pun mensyariatkan haji. Haji itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal umrah wal hajj fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr. Ikutkan umroh ke haji karena umroh dan haji itu bisa menghapus semua dosa dan bisa menghilangkan kefakiran. Allah syariatkan haji yang menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Disyariatkan. Lalu Allah kasih orang hidayah, dikasih juga kemampuannya. Kemampuan untuk berhaji dari segala segi. Dari segi finansial, punya uangnya. Dari segi kesehatan, dia sehat mampu. Dari segi waktu, dia tidak disibukkan dengan urusan dunia. Dari semua segi dikasih kemampuan dan dikasih keinginan. Akhirnya dia berhaji lalu Allah hapus seluruh kesalahan-kesalahannya dengan semua ritual haji yang dia lakukan. Demikian juga Allah syariatkan kepada manusia untuk taat, untuk mendekat. Allah lah yang merintahkan manusia untuk melakukan semua itu. Dan menciptakan semua itu bagi mereka. Allah berikan kepada mereka kemampuannya. Berikan hidayahnya, lalu setelah mereka melakukan, Allah kasih ganjaran, balasan yang baik. Allah hapus dosa-dosanya. Jadi penyebab orang beramal adalah dari Allah dengan cara diberi hidayah. Lalu setelah Allah beri sebab untuk beramal, Allah beri balasan atas amalnya. Dari Allah lah hidayah dan taufik. Dari Allah lah semua pemberian dari awal sampai akhir. Dan manusia hanya sebagai objek dari kebaikan Allah semuanya dari awal sampai akhir. Allah berikan kepada hamba harta. Lalu kata Allah, taqarrab bihadza ilayya uqabbiluhu mink. Kata Allah, mendekatlah kamu kepadaku dengan harta ini, aku akan terima. Allah ingin orang itu infak, zakat, sedekah, berbuat kebaikan, Allah kasih harta.
Nih, coba berbuat baiklah, mendekatlah kamu kepadaku dengan harta ini. Lalu setelah dikasih harta, orang itu keluar zakatnya, infak sodakohnya. Hanya sedikit, 2,5% dari harta yang Allah berikan. Kalau Allah ngasih uang 100 juta, hanya 2,5 juta yang dituntut, yang diperintahkan untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya 97,5 juta untuk dia gitu. Itu pun cukup untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba milik Allah, harta milik Allah, hidayah milik Allah, pahala bagi Allah, milik Allah, semuanya Allah berikan ke hamba. Maka dia pemberi, maha pemberi dengan pemberian yang banyak dari awal sampai akhir. Begitu dermawannya Allah, begitu baiknya Allah kepada hambanya. Maka bagaimana mungkin zat yang karakternya seperti itu tidak dicintai? Pastilah dicintai. Orang kalau mau jual barang mahal, makanan enak mahal, tapi mereka nggak punya uang, si penjual bagi-bagi dulu duit. Ayo, sih saya bagi. Ayo, beli. Dan nanti ada diskon. Harga 1 butir musangking 1 juta, dikasih 10 juta, ya beri 3. 7 juta masih dia sisa, kemudian 3 juta dibelikan, ya enak ya masih punya uang sisa. Kalau ada orang seperti itu pasti disukai enggak? Pasti disukai, pasti dicintai. Ini orang baik banget, dermawan banget gitu ya, pasti dicintai. Apalagi Allah lebih daripada itu. Allah biarkan manusia berbuat dosa, lalu Allah kasih hidayah untuk bertobat. Setelah bertobat Allah terima, dosanya dihapus, diberi pahala kebaikan, diberi pahala dari tobatnya. Kurang gimana baik oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah tidak dicintai dengan karakter seperti itu? Bagaimana mungkin seorang hamba tidak merasa malu kalau lebih mencintai yang lain dibanding mencintai Allah Azza wa Jalla? Maka dialah Allah yang paling layak untuk dipuji, paling layak untuk disanjung, dan paling layak untuk dicintai. Dialah Allah yang paling layak untuk berbuat dermawan, berbuat ihsan. Allah Azza wa Jalla Maha Suci dan Maha Terpuji. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang aziz dan yang Maha Hakim. Satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang hamba, dia telah mengetahui bahwa karunia Allah, kedermawanan Allah, pemberian Allah Azza wa Jalla luar biasa banyak. Allah itu lebih mencintai memberi daripada mencegah. Allah itu lebih suka memberi maaf daripada memberi balasan. Nah, setiap hamba yang mengetahui sifat Allah seperti itu, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang membuat Allah murka. Dengan melaksanakan amalan-amalan yang Allah larang, yang Allah benci, yang Allah haramkan. Karena siapa orang yang berbuat demikian? Bayangkan, Allah Maha Dermawan, Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Penyayang, dan mencintai kedermawanan, kepemurahan. Kemudian kita bertindak, berperilaku, beramal, berkarakter yang bertolak belakang dengan sifat-sifat yang Allah cintai.
Allah mencintai kedermawanan, kita pelit. Allah mencintai perbuatan baik, kita berbuat buruk. Allah mencintai, kita peduli, perhatian kepada sesama. Ini cuek kayak bebek. Dia menjerumuskan dirinya kepada murka Allah, kepada kemarahan Allah, kepada pembalasan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sikap yang sungguh bertolak belakang dengan isi kandungan sifat-sifat yang Allah cintai tadi. Oleh karena itulah maka hendaklah setiap orang menjauhi semua perbuatan tadi. Yang diharapkan dari zat yang maha pemberi, maha dermawan, maha pemurah adalah dia menganugerahkan kepada kita semua anugerah yang dia miliki kepada kita. Maka yang diharapkan adalah lakukan beberapa amalan yang menjadi penyebab teraihnya kedermawanan dan kepemurahan Allah. Hendaklah kita melakukan amal-amal yang menyebabkan dia melindungi kita dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada murka dan azab Allah. Kedermawanan adalah milik Allah, anugerah dari Allah, perintah dari Allah dari dulu sampai sekarang yang tidak ada serikat baginya dalam hal itu. Jadi kalau kita menginginkan menjadi orang yang memperoleh kebaikan Allah, memperoleh kedermawanan Allah, lakukan amalan-amalan yang menyebabkan Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Jauhi amalan-amalan yang membuat Allah itu malah murka, menahan pemberiannya, malah memberi azabnya. Dengan cara lakukan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Inilah penjelasan tentang dua di antara sifat Allah, yaitu Al-Mu'ti dan Al-Jawad. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum saya ditanya, saya mau bertanya dulu, tapi baiknya saya, dermawanan saya. Siapa yang dapat jawab, saya kasih hadiah. Bapak sudah punya? Belum? Kasih. Namanya siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andika. Oh ini mantan jenderal itu bukan? Bukan. Masih jenderal ya? Udah pensiun belum? Sudah? Udah pensiun ya Pak ya? Ya. Mantan jenderal. Apa arti Al-Mu'ti dan Al-Jawad Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'ti adalah yang besar dalam pemberiannya. Allah satu-satunya yang maha memberi. Pemberian Allah begitu luas. Tidak ada yang bisa menghalangi bila Allah menghendaki pemberian, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Pemberian berupa ucapan, mencegah berupa ucapan. Kemudian Al-Jawad yang maha dermawan. Cukup yang maha dermawan. Al-Mu'ti yang maha pemberi, Al-Jawad yang maha dermawan. Barakallahu fiik. Ahwat, tunjuk oleh panitia lalu kasih info. Sudah? Siap? Apa bukti kedermawanan Allah kepada hamba? Sebutkan apa saja. Bukti. Terus, kalau salah duanya,
Iya, barakallahu fiik ya. Nanti dikasih. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara menyikapi sakit yang qadarullah sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh, padahal segala macam cara dan metode sudah ditempuh? Ya, mungkin yang dimaksud metode hissi yang sudah ditempuh. Metode hissi itu berobat ke terapis, ke dokter, ke tabib, ke beberapa jenis pengobatan yang rasional. Tapi sudah nggak berobat secara syar'i? Bagaimana berobat secara syar'i? Salah satunya sedekah. Kata Nabi SAW, tadawau maradakum bis sedekah. Kata beliau, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Coba sedekah dengan niat salah satunya bukan satu-satunya. Salah satunya untuk menyembuhkan penyakit. Ada penjelasannya, itu hadis tadi. Bagaimana penjelasan rasionalnya? Ya, yang memberi kesehatan, yang memberi penyakit Allah, yang memberi kesembuhan juga Allah. Dan Allah telah menetapkan salah satu penyebab kesembuhan selain obat-obat yang hissi, yang rasional, juga sedekah. Allah yang ngaturnya nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak berdoa, ruqyah syar'iyah. Pegang bagian sumber yang sakit lalu berdoa. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Baca lagi, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyani 7 kali. Sesering mungkin. Selain melakukan cara-cara hissi tadi, ya, itu obat syar'i. Banyak berdoa, banyak berzikir. Selama itu maka optimislah kita bahwa sakit yang Allah berikan itu pasti menguntungkan kita. Apa untungnya? Selama sakit, dosa-dosa kita murudul, dosa-dosa kita berjatuhan diampuni oleh Allah. Yang kedua, selama sakit doa kita lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ketiga, selama sakit ini kita diangkat kemuliaannya dan derajatnya oleh Allah, dunia sampai di akhirat. Terus yang keempatnya, sakit ini mengundang pahala kesabaran dan pahalanya nggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan beri pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak ya. Coba lihat beberapa keuntungan dari penyakit. Jadi dengan mengidap penyakit itu keuntungan selama itu begitu banyak, dan ikhtiar untuk berobat mencari kesembuhan dari penyakit juga dianggap ibadah yang berpahala. Nah, coba lakukan banyak infak, banyak sedekah, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak meruqyah diri sendiri ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Anak orang Bandung tapi ikut suami kerja di Jakarta. Lebih kurang sudah 1,5 tahun di sana. Pada saat anak pulang ke Bandung, apakah termasuk safar? Iya, kalau sudah berdomisili di sana, punya rumah di sana, tinggal di sana, sekali-sekali pulang kampung. Pulang kota karena Bandung sudah kota. Sekali-kali pulang kota.
safar, mungkin liburan, mungkin berkunjung ke orang tua, ke sanak saudara yang ada di sini, statusnya selama di sini safar karena mukimnya di sana, sudah pindah, sudah hijrah ya. Izin bertanya, jika keluar cairan setelah jima, apakah membatalkan sholat? Ketika sedang sholat, keluar cairan tersebut dan harus mengulangi sholatnya. Iya, membatalkan tapi tidak wajib mandi lagi. Karena itu sisa yang tadi. Makanya seusai melakukan hubungan, ya jangan langsung sholat. Gak sah. Biarkan dulu sampai semuanya keluar lagi, setelah itu dicuci, mandi, barulah sholat. Tapi waktu sholat masih hampir habis, ya melakukannya jangan pas waktu sholat atau pas adzan maghrib baru gitunya. Kalau mau nanti setelah isya gitu, diatur waktunya. Mungkin ini pengantin baru nggak lihat waktu, nggak bisa nahan. Di keluarga anak tidak ada yang merayakan ulang tahun. Apalagi sekarang sudah mengenal sunnah. Tapi kemarin itu adik anak tumben ngirim uang dan ucapan Miladukisaid. Biasanya adik anak kirim uang ketika Ramadan dan Idul Fitri. Bagaimana hukum uangnya Ustaz? Apa boleh dipakai, diterima? Boleh kalau mau. Kalau nggak mau, boleh kasih ke saya. Boleh, tapi tegur si adik, kok tumben? Nggak boleh bilang-bilang begitu. Nggak ada istimewanya hari ulang tahun. Tasyabuh dengan orang-orang Nasrani gitu aja bilang. Uangnya halal. Dikirim umpamanya kue ulang tahun halal. Tapi jangan dirayakannya. Jangan cekes pakai lilin kemudian berdoa merem gitu. Itu ritual iblis. Karena apa? Kenapa ada harus merem? Terus harus 1 kali tiupan harus padam. Dan asapnya ini diyakini sampai ke yang akan mengabulkan permintaan itu. Itu ritual itu. Ya, bukan semata-mata kultur budaya. Tapi ritual agama lain. Jangan sampai dirayakan. Tapi kalau umpama kita ulang tahun, banyak kan yang di Facebook, di Instagram gitu yang mengucapkan selamat ulang tahun, ada. Cuek saja, ya. Lama-lama juga nanti mereka akan bosan, cuek banget. Udah jangan diucapin ulang tahun, syukur itu yang kita mau, ya. Tapi kemudian nih selamat ulang tahun nih hadiah, dikirim uang 1 juta, halal, nggak masalah. Karena itu hadiah pemberian, ya. Bagaimana cara menghitung zakat emas jika kita membelinya tidak dalam waktu yang bersama dan jumlah yang berbeda? Gini, kalau umpamanya beli 10 gram, belum terkena kewajiban zakat. Kalau total simpanan emas kita sudah sampai 84 gram, sejak saat itu dihitung. Setahun kemudian masih tersimpan sejumlah itu, keluarkan zakatnya 2,5% dari simpanan emas 84 gram tersebut. Kalau kurang dari itu tidak terkena kewajiban. Kalau belum 1 tahun juga belum terkena kewajiban. Jadi 2 syarat terkena kewajiban. Pertama, sampai nisabnya 84 gram dan sudah haul. Wahala alaihil haul, sudah berlalu baginya simpanan 1 tahun, barulah terkena kewajiban zakat. Lebih afdal mana ketika tawaf sunnah bagi ikhwan di pelataran Ka'bah atau di lantai 2?
Begitu juga dengan keutamaan sholat. Pertama, lebih utama di dekat Ka'bah. Kenapa? Karena ada kesempatan mencium Hajar Aswad di setiap putaran. Walaupun untuk sekarang hampir mustahil ya. Mission impossible itu. Karena saking apa? Crowdednya. Apalagi Desember sekarang. Itu liburan internasional. Seluruh dunia banyak yang memanfaatkan liburannya untuk umroh. Tambah crowded ya. Tapi adanya kesempatan untuk bisa mencium Hajar Aswad menunjukkan lebih utama dekat ke Ka'bah. Nah, ada plus minusnya. Kalau di lantai 2, plusnya apa? Plusnya itu berarti lebih jauh. Kalau di lantai 2, satu putarannya itu bisa 10 sampai 11 menit. Jadi 7 putaran itu 1 jam lebih. Kalau di rooftopnya, di lantai paling atas, satu putaran sekitar 8 menit. Lebih sebentar karena putarannya lebih mendekat ke Ka'bah si bangunan. Jadi kalau 7 kali ya hampir 1 jam. Apa akibatnya? Pertama, unsur masyaqqahnya lebih besar, penderitaannya. Yang kedua, langkahnya itu lebih banyak. Langkah kanan menambah pahala, langkah kiri menghapus dosa. Itu aja kelebihannya ya. Bagaimana hukum memakai ihram tanpa disertai mandi ihram dan persyaratan lain ketika memakai ihram? Mengingat ketika tawaf sunnah di pelataran Ka'bah harus diwajibkan memakai ihram. Pertama, tidak boleh kita tawaf sunnah memakai kain ihram. Pertama, aturannya nggak boleh. Bagi yang tawaf sunat ya, itu aturan wajib ditaati. Kedua ya, merampas hak orang. Jadi tawaf di areal Ka'bah itu hak orang-orang yang akan umroh. Yang tidak umroh tidak berhak. Kita agar diizinkan pakai pakaian ihram. Padahal tidak umroh. Hanya ingin tawaf sunnah. Semakin mempermacet. Membuat lebih berdesak-desakan dengan adanya kita. Yang umroh aja berdesak-desakan, tambah lagi kita. Segerombolan, tambah macet. Itu merampas hak orang. Ketiga, ada unsur dusta. Kita tidak umroh, tapi memakai kain ihram. Maka jangan. Sudah kalau mau tawaf sunnah di lantai 2 atau di rooftop saja. Paling di rooftop tuh kalau ba'da maghrib atau ba'da subuh. Kalau siang panas ya nggak bisa. Tapi kalau Desember mungkin bisa ya. Karena hawanya dingin. Nah jangan sampai ke sana ya. Jangan pura-pura ihram dengan memakai kain ihram padahal kita tidak umroh. Pertanyaannya, bagaimana hukum memakai ihram tanpa disertai mandi ihram? Enggak ada mandi ihram. Sebelum ihram ada 4 sunnah bagi laki-laki. Pertama memang mandi, bersih-bersih. Tapi itu sunnah. Kalau tidak, maka enggak apa-apa. Yang kedua motong kuku, motong kumis. Pokoknya motong yang bisa mengganggu. Ya, kecuali kalau sudah dipotong enggak harus. Ketiga, ini khusus lelaki nih. Memakai parfum tapi ke badan, jangan ke pakaian ihram. Semprot dulu badan dengan parfum atau oles, terserahlah ya. Lalu setelah itu memakai pakaian ihram. Itu yang ketiga. Dan keempat, memakai kain ihram secara irtida. Irtida maksudnya menutupkan kain ihram ke kedua bahu. Itu 4 sunnah sebelum ihram. Kalau 4-4-nya tidak dilaksanakan, 4 tidak mandi karena kedul mandi, nggak apa-apa.
Minimal wudhu kalau dia lewat miqat di Bir Ali sholat minimal wudhu. Karena wudhu diwajibkan untuk sholat bukan untuk ihramnya. Adapun kalau umpamanya ketika di miqat tidak melewati Bir Ali umpamanya pakai kereta itu tidak berhenti di miqat. Miqat pakai kereta itu di tempat yang segaris dengan Bir Ali. Nanti di kereta itu ada pengumuman, ini sudah sampai di miqat, silakan niat ihram. Nah, baru kita niat ihram di sana dan tidak wajib sholat. Karena apa? Karena tidak memungkinkan. Karena sholat di sana itu sunnah saja, di mana di miqat itu. Nah, kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa. Berarti tidak wajib wudhu, tidak wajib mandi juga, ya. Jadi tidak ada mandi ihram. Bolehkah mendatangi walimatus safar orang yang akan umroh? Kalau akan berangkat umroh tidak ada sunnahnya mengadakan walimah safar. Baik untuk umroh, untuk haji atau safar-safar yang lainnya. Tidak harus umroh haji. Umpamanya seorang ada tugas ke manalah. Ke negeri Eropa, negeri negeri kafir. Tugasnya dakwah, mungkin. Atau tugas mau safar. Maka haji, umroh atau safar lainnya tidak ada syariat walimah safar ketika akan berangkat. Ada sunnahnya setelah pulang. Setelah pulang umroh, setelah pulang haji, atau pulang safar lainnya. Umpamanya ada undangan dakwah ke Eropa. Nah, seminggu dia itu ngisi daurah. Pulang dari sana safar, maka sunnah menyembelih kambing. Undang orang-orang makan, ya boleh ya. Adapun masa berangkatnya maka tidak ada syariatnya. Itu pun sunnah saja. Kalau tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa dan tidak boleh dituding pelit gitu. Apalagi tiap bulan dia umroh. Tiap bulan dia motong kambing. Kalau mau boleh saja, bagus ya. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Terakhir, bagaimana status pemakaian kartu BPJS saya dan istri yang masih aktif sampai sekarang? Sedangkan kartu tersebut dibayar otomatis oleh kantor. Saya sudah resign dari kantor sejak 2023. Sudah dikonfirmasi ke kantor. Dijawab bahwa kartu saya sudah dinonaktifkan. Tapi setelah dicek ke kantor BPJS, kartu saya masih aktif dengan status saya sebagai karyawan dan tidak dipindah ke BPJS Mandiri. Tidak bisa dilakukan oleh pihak BPJS, tapi kartu harus dinonaktifkan dulu oleh kantor. Sampai saat ini kartu tersebut tidak digunakan. Mohon saran dan nasihat. Oleh kantor sudah tidak dibayarkan lagi tiap bulan kan? Biasanya ada tagihan tuh dari kantor pajak. Terus WA, SMS. Saya sering menerima itu. Kenapa? Karena saya juga bikin BPJS sebagai persyaratan haji dan umroh. Tanpa itu nggak bisa. Akhirnya buka, tapi nggak pernah di store. Ditagih terus. Baik antep. Karena ketika saya ke rumah sakit itu nggak pernah dipakai. Karena kalau dipakai, pertama nanti ada hitung-hitungan hak kita dan bukan hak kita harus dibayar. Yang kedua dipingpongnya harus itu harus liar, sedangkan kita butuh pengobatan segera gitu. Jadi udah mending pakai umum. Selamat sudah. Nah, tapi pas umroh ditagih lagi, harus dibayar lagi itu. Selalu begitu ya. Akhirnya dibayar dulu, kalau nggak dibayar nggak bisa berangkat. Begitulah.
Nah sekarang kalau umpamanya kita sakit ke rumah sakit, kita pakai BPJS, boleh? Boleh. Lalu gimana hitung-hitungannya? Hitung berapa premi yang sudah kita bayarkan dan berapa biaya kita ke rumah sakit. Umpamanya nih, kita setahun bayar premi itu 1 juta. Per bulannya 100 umpamanya atau kurang. Setahun 1 juta. Kita sudah 3 tahun. Berarti uang yang kita sudah setorkan 3 juta itu hak kita. Lalu kita ke rumah sakit dirawat, keluar biaya 5 juta. Di cover 2 jutanya oleh 5 jutanya di cover oleh BPJS. Kita nggak keluar uang kan? Padahal hak kita yang ada di BPJS cuma 3 juta. 2 juta lagi ini bukan hak kita. Kita wajib keluarkan uang 2 juta. Untuk menutupi biaya pengobatan kita, salurkan seperti kita menyalurkan uang bunga. Untuk MCK umum, untuk mengaspal jalan, untuk menambal gang-gang yang becek, itu saja. Itu bukan hak kita, wajib untuk kita keluarkan. Ya. Dan kalau umpamanya kita karena BPJS wajib, tanpa BPJS kita nggak bisa memperpanjang SIM, STNK kayak gitu kan. Harus sebagai sebuah keharusan ya lakukan dalam rangka menghindari madarat. Bukan karena menyetujui asuransinya, tapi dalam rangka meninggalkan madarat, menghindarkan madarat. Ya, sudah begitu saja. Kalau kita pakai boleh kita pakai, tapi hitung tadi premi yang sudah kita bayarkan berapa, lalu diperhitungkan. Begitu saja ya. Ya cukup sampai di sini dan ini adalah kajian kita terakhir di tahun ini. Kita akan berjumpa setahun kemudian dan mungkin untuk Selasa yang akan datang saya ada uzur dulu. Mungkin kita akan jumpa kembali setahun yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.